Istri CEO saya bab 1391-1400. Mendengar ejekan Linger Yao, tetua ketiga menjadi marah. Ia benci orang lain menyinggung usianya. Linger Yao, apakah pria ini kekasihmu? Peduli jika aku membunuhnya, kata tetua ketiga dingin, menunjuk ke arah King Fengli. Linger Yao tidak menghiraukan dan berkata dengan tenang, membunuhnya. Tentu, asal kau bisa melewatiku. Tetua ketiga melangkah ke arah Yao Linger dengan wajah dingin. Li Qingfeng berdiri di belakang Yao Linger, merasa sedikit tersentuh. Linger Yao membenci King Fengli, tetapi dia tidak ingin dia mati dan membantunya saat dia dalam bahaya. Bagi Linger Yao, King Fengli hanya berada di tahap setengah tahap Kaisar Roh dan tidak sebanding dengan tetua ketiga. Anak anjing hitam mengibaskan ekornya dan berjalan di samping Li Qingfeng, mengibaskan kakinya dengan ekornya dan berkata, Li Qingfeng, wanita ini memperlakukanmu dengan baik. Apa hubunganmu dengannya? King Fengli memutar matanya ke arah anak anjing hitam dan berkata, ini semua salahmu. Tuan dan tetua Sekte Blaze datang karena kau membunuh murid mereka. Bagaimana kau bisa berani bergosip ketika Linger Yao membela kita? Anak anjing hitam merasa kesal, King Fengli, aku sedang membantumu ketika pemuda berbaju merah itu menghinamu. Li Qingfeng mengerutkan kening, jangan cerewet. Aku akan membantu Linger Yao. Kemudian King Fengli mengabaikan anak anjing hitam dan berjalan ke sisi Yao Linger. Sudah lama, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Li Qingshan dengan khawatir. Yao Linger melirik Li Qingfeng dengan tatapan rumit dan tidak berkata apa-apa. Ia tidak tahu harus berkata apa. Mereka dulu dekat, tetapi tampaknya ada jurang pemisah di antara mereka setelah kejadian di neraka, yang membuatnya merasa tidak nyaman berada di dekatnya. King Fengli menatapnya, memperhatikan perasaannya dan alasan mengapa dia tidak berbicara, dan merasa sedikit tertekan. Tetua ketiga melihat mereka saling melemparkan pandangan penuh cinta dan mengabaikannya begitu saja, dia pun merasa sangat terhina. Linger Yao, Li Qingfeng, kalian bajingan. Apa kalian tidak mendengarku? Tetua ketiga menjadi marah dan berkata dengan cemburu. Meskipun tetua ketiga sudah berusia 40 tahun lebih, dia jelas sudah menjaga dirinya dengan baik, tetapi dia merasa kurang gizi tanpa seorang pria dalam hidupnya. Dia merasa sangat cemburu melihat King Fengli berbicara dengan Linger Yao, terutama saat Linger Yao terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Li Qingfeng mengerutkan kening dan menatap tetua ketiga dengan kecewa. Tetua ini seperti orang ketiga yang berteriak-teriak ketika mengobrol dengan Yao Linger. King Fengli melambaikan tangannya dan memperlakukan tetua ketiga seperti lalat, minggir, jangan menghalangi jalan kami. Tetua ketiga menjadi kesal mendengar kata-kata King Fengli, jangan sombong seperti ini. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Tetua ketiga melangkah maju dan secepat kilat, langsung tiba di depan King Feng. Dia menyalurkan saripati vitalnya, dan menembakkan telapak tangan emas berkobar-kobar, membentuk tanaman merambat raksasa sepanjang ribuan meter yang penuh dengan duri-duri api kemasan. Li Qingshan ingin membalas, tetapi Yao Linger sudah bertindak terlebih dahulu. Ia melambaikan telapak tangannya, menciptakan pohon api raksasa setinggi beberapa ribu meter, dengan setiap daunnya memancarkan percikan api yang berkelap-kelip. Ia kemudian menghantamkan pohon itu ke arah tetua ketiga. Tanaman merambat api dan pohon api saling bertabrakan, menimbulkan suara ledakan dan menerangi seluruh langit. Dong-dong. Linger Yao dan tetua ketiga keduanya mundur selangkah. Dalam benturan kekuatan, mereka berdua tidak dapat mengalahkan satu sama lain karena mereka memiliki tingkat kekuatan yang sama. Li Lifeng terkejut. Ia tahu Yao Linger baru setengah langkah memasuki alam Kaisar Roh ketika mereka berada di distrik terlarang Gunung Kunlun. Kemudian, ia berhasil menembus alam Kaisar Roh setelah mendapatkan mutiara Kaisar Api dari Kaisar Api. Ia tak pernah menyangka Linger Yao bisa mencapai alam Kaisar Roh tingkat keempat dalam waktu sesingkat itu. Sepertinya mutiara Kaisar Api memang sangat kuat. Tetua ketiga bahkan lebih terkejut. Sebagai seorang master di alam Kaisar Roh, usianya sudah lebih dari 40 tahun, tetapi ia masih terpukul mundur oleh seseorang yang berusia 20-an. Meskipun ia juga memukul mundur Linger Yao, ia masih lebih lemah daripada Linger Yao. Tetua ketiga menjadi cemberut, Linger Yao, aku tidak menyangka kau akan memilih untuk melindungi seorang kultivator ortodoks sebagai pemimpin sekte Kekaisaran Iblis. Kaulah aib bagi dao iblismu. Linger Yao menyeringai dan menjawab, bukan urusanmu siapa yang ingin kulindungi. Persetan denganmu. Setelah tinggal bersama dengan King Fengli selama beberapa waktu, Linger Yao juga mempelajari kata-kata kotor, dan berhasil membuat tetua ketiga kesal. Tetua ketiga tak sanggup menghadapi Linger Yao, jadi ia menoleh ke arah King Fengli. King Fengli, maukah kau bersembunyi di balik wanita selamanya? Apa kau pengecut? King Fengli tersenyum dan menjawab, kamu juga bisa bersembunyi di baliknya, tapi aku rasa tidak ada yang ingin melindungimu. Petik 2. Tetua ketiga sangat marah.
Ia berbalik dan berkata, Tuan, Li Qingfeng ini sungguh tak tahu malu, membiarkan seorang wanita melindunginya. Aku butuh bantuan tetua kedua. Huo Leng mengangguk dan berkata kepada tetua di sampingnya, Tetua kedua, pergilah bunuh Qingfeng Li dan tunjukkan kekuatan sekte Blaze kita. Tetua kedua mengangguk dan berjalan menuju Qingfeng Li. Dia adalah seorang laki-laki berusia sekitar 70 tahun dengan janggut putih, namun dia tampak bersemangat dengan wajah kemerahan dan tubuh tegap. Tetua kedua sangat kuat dan memiliki aura yang kuat. Ia juga seorang master di tingkat keempat alam Kaisar Roh, tetapi sedikit lebih kuat daripada tetua ketiga. Bab 1392. Niat tinju tetua kedua. Tetua kedua berjalan menghadap Qingfeng Li dan berkata, Qingfeng, kemarilah dan temui kematianmu. Li Qingfeng mengerutkan kening karena marah, merasa orang dari Sekte Blaze itu benar-benar sombong karena mengira dirinya mudah dibunuh. Sudah waktunya untuk menunjukkan kepada mereka siapa bosnya di sini. Sementara Yao Linger sibuk melawan tetua ketiga, Li Qingfeng harus berhadapan dengan tetua kedua sendirian. Namun, ia tidak menganggap tetua kedua sebagai ancaman baginya. Tinju api, teriak tetua kedua. Ia mengedarkan esensi vital gaya apinya dan meninju tangan kanannya, yang kemudian berubah menjadi tinju api raksasa dan menghantam ke arah Li Qingfeng dengan ganas. Terbuat dari api merah, tinju yang menyala itu lebarnya 4.000 meter dan mengandung kekuatan tak tertandingi yang membakar lubang besar di atmosfer. Ekspresi para kultivator di sekitarnya berubah karena terkejut, saat mereka mundur saat melihat tinju itu. Tetua kedua Sekte Blaze sangat kuat. Kurasa Li Qingfeng dalam bahaya. Kau benar, kurasa Li Qingfeng akan kalah. Meskipun reputasi dan kekuatannya luar biasa, kekuatannya masih kalah dari tetua kedua. Bagaimana jika Li Qingfeng meninggal? Kita di sini untuk memilih ketua aliansi dunia pengembangan diri Huaxia, tetapi kita mengabaikan tujuan kita di sini dengan saling bertarung. Para pembudidaya diri di sekitarnya berbicara di antara mereka sendiri dengan keheranan dan sedikit ketidaksetujuan. Tentu saja, objek ketidaksetujuan mereka adalah Sekte Blaze, yang pemimpin dan tetuanya yang sombong telah berusaha menimbulkan masalah bagi Qingfeng. Meskipun tidak setuju, para kultivator yang menonton tidak berani mengeluh keras-keras karena mereka lebih lemah daripada orang-orang dari Sekte Blaze dan karena itu takut menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Menatap tetua kedua, Li Qingfeng berkata dengan dingin, sebagai seorang pria tua berusia 70-an, kau seharusnya tinggal di rumah dan mengasuh anak-anak, alih-alih bersaing memperebutkan posisi ketua aliansi dunia pengembangan diri kita. Terlebih lagi, kau mempermalukan pasukan pengembangan diri Huaxia, bahkan mencari masalah dengan pihakmu. Perkataan Qingfeng Li sangat tajam saat ia memberikan ceramah keras kepada tetua kedua, mencapnya sebagai aib bagi dunia pengembangan diri Huaxia. Para praktisi yang menyaksikan bersorak dalam diam atas hinaan yang dilontarkan Li Qingshan kepada tetua kedua. Mereka tidak berani mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap Sekte Blaze dan senang karena Li Qingshan membela mereka. Mendengar kata-kata penghinaan dari Qingfeng Li, ekspresi tetua kedua dipenuhi dengan kemarahan. Dia mengayunkan tinjunya, yang langsung tiba di hadapan Qingfeng Li dengan kekuatan yang tak tertandingi, berniat menghancurkannya menjadi pai daging. Dengan acuh tak acuh, Qingfeng Li mengaktifkan teknik tubuh penyucian fana dan melepaskan cahaya keemasan yang bersinar ke seluruh tubuhnya. Tinju neraka pencekik, ke-6 pertama. Menghancurkan kekosongan. Sambil berteriak, Qingfeng Li menggunakan teknik tinju neraka pencekik terkuat yang telah dikuasainya sejauh ini. Sebuah tinju raksasa menghantam ruang di depannya, dengan pecahan-pecahan dimensional muncul di dalam bayangan tinju tersebut. Bagaikan kilatan petir, tinju pertama menghantam tinju berapi milik tetua kedua. Ledakan. Dengan suara keras, tinju api tetua kedua hancur berkeping-keping oleh tinju neraka mencekik milik Qingfeng Li, lalu lenyap di udara. Tetua kedua mundur selangkah saat keheranan muncul di matanya. Bagaimana mungkin kau memaksaku mundur selangkah? Kau hanya petarung setengah langkah alam Kaisar Roh dan seharusnya kau bukan tandinganku. Wajah tetua kedua dipenuhi rasa tak percaya. Bukan hanya tetua kedua, tetapi mulut para kultivator di sekitarnya menganga karena terkejut. Qingfeng Li begitu kuat sampai-sampai dia bisa memaksa tetua kedua mundur selangkah. Itu tidak masuk akal lagi. Ya, benar. Kalau aku pasti sudah remuk menjadi pai daging karena salah satu tamparan tetua kedua, tapi Li Qingfeng berhasil memaksanya mundur selangkah. Qingfeng Li jelas seorang petarung setengah langkah alam Kaisar Roh, dan tetua kedua berada di tingkat keempat alam Kaisar Roh. Bagaimana mungkin kemampuan bertarungnya begitu kuat sehingga bahkan tetua kedua pun tak tertandingi? Para pembudidaya diri yang menyaksikan itu berbicara di antara mereka sendiri dengan penuh semangat, sementara keterkejutan dan keheranan memenuhi mata mereka. Mereka semua menatap Qingfeng Li dengan tak percaya seakan-akan mereka sedang melihat setan aneh. Qingfeng Li menatap tetua kedua, tidak puas dengan kekuatan serangannya sendiri.
Dia menjadi sangat kuat sejak dia menguasai jurus ke-6, menghancurkan kekosongan. Dia telah membunuh beberapa kultivator mandiri dengan satu serangan, tetapi kali ini, dia hanya berhasil memaksa tetua kedua mundur satu langkah. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa tetua kedua memang sangat kuat. Tetua kedua melotot ke arah King Feng Li, amarah membara di matanya. Sebagai tetua kedua Sekte Blaze, dia adalah petarung terkuat di samping pemimpin sekte dan tetua pertama. Sekarang dia telah dipaksa kembali oleh Li Qingfeng di bawah pengawasan 10.000 praktisi kultivasi. Sungguh memalukan. Tinju api, tinju kedua. Menghancurkan dunia. Sambil berteriak, tetua kedua melancarkan serangan lain. Itu adalah teknik tinju kuat yang membentuk dua baut api yang menyerang King Feng Li dari timur dan barat. Api yang berkobar mengubah tanaman, gunung, dan sungai di dekatnya menjadi arang dan magma, perlahan-lahan membakar jalan mereka ke King Feng. Tinjunya sepertinya mengandung niat tinju. Ekspresi wajah King Feng Li berubah karena terkejut. Dia tidak menyangka kalau tetua kedua benar-benar memperoleh wawasan tentang niat tinju. Sangat sulit untuk memperoleh wawasan mengenai niat pertama dan hanya kultivator diri yang sangat berbakat yang dapat mencapai prestasi ini. King Feng Li telah memperoleh wawasan tentang niat pedang namun belum berhasil dengan niat tinju. Li Lili mengaktifkan tubuh api penyucian fana, dan cahaya kemasan mulai memancar dari sekujur tubuhnya. Ia memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dalam teknik tinju neraka cekik ke-6. Ia tiba-tiba meninju, dan sebuah tinju raksasa muncul dari kehampaan. Namun, tinju itu tidak mengalahkan tetua kedua. Tetua kedua bahkan tidak mundur sejak dia menangkis pukulan neraka mencekik milik King Feng Li dengan niat tinjunya. Bab 1393. Mengalahkan tetua kedua. Melihat tetua kedua, wajah Li Qingshan berubah muram. Ia tak menyangka lelaki tua itu bisa memahami niat tinju. Pantas saja ia begitu sombong. King Feng Li, aku akan lihat apakah kau bisa menangkis serangan tinjuku, kata tetua kedua dengan nada dingin sambil menatap King Feng Li. Dia mengayunkan tinjunya, menciptakan lubang besar di udara dan menghantam ke arah King Feng Li. King Feng Li mendapati dirinya muncul di lautan api, yang mencoba membakarnya menjadi arang. Sambil mendengus, Li King Feng berkata, kau pikir aku takut dengan niat tinjumu? Hari ini aku akan menunjukkan niat pedangku. Klang! Dengan pikirannya, dia menghunus pedang kaisar api dan mengarahkannya tiba-tiba ke arah tetua kedua. Niat pedang api. Li King Feng mulai menyalurkan teknik pedang kaisar api dan menembakkan niat pedang di sepanjang meridiannya. Niat pedang itu langsung menyelimuti tetua kedua, memadat menjadi untaian niat pedang api yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Benang pedang merah itu membentuk gunung tinggi, sungai lebar, dan bebatuan di sekeliling tetua kedua. Tetua kedua terkejut, lalu berkata, niat pedang. Kau telah memperoleh wawasan tentang niat pedang legendaris. Di antara sekian banyak teknik pengembangan diri, termasuk teknik pedang, golok, tinju, telapak tangan, dan kaki, yang paling sulit dikuasai adalah niat pedang. Pedang disebut sebagai kaisar senjata karena memiliki daya serang paling dahsyat, tetapi sangat sedikit orang yang mampu memahami maksud pedang. Tak seorang pun pernah membayangkan bahwa King Feng Li akan memperoleh pemahaman tentang niat pedang, dan tingkat pemahamannya jauh lebih besar daripada pemahaman tetua kedua sendiri tentang niat tinju. Tetua kedua hanya memperoleh pemahaman 30% tentang niat tinju sementara King Feng Li telah menguasai 50% niat pedang. Li King Feng menebaskan pedangnya ke depan dengan energi pedang api yang berkobar lebih panas dari sebelumnya. Dengan aura emas yang tajam, pedang itu membelah niat tinju tetua kedua menjadi dua bagian, yang dengan cepat menghilang di udara. Teknik pedang kaisar api. Li King Feng menikamkan pedang kaisar api ke depan dan memanggil naga api yang mengandung untaian aura naga suci yang terbentuk dari darah naga di tubuhnya. Dengan kecepatan tinggi, naga api itu langsung terbang ke hadapan tetua kedua, tanpa memberinya waktu untuk menghindar. Perisai cahaya pelindung. Sambil berteriak, tetua kedua menyalurkan esensi vital elemen apinya dan membentuk perisai cahaya pelindung esensi vital merah di sekujur tubuhnya. Dibentuk dengan esensi vital elemen api, perisai cahaya pelindung yang kuat itu tingginya lebih dari 2 meter dan melindungi tetua kedua sepenuhnya. Sambil tersenyum dingin, King Feng Li menebas pedangnya ke perisai cahaya pelindung, menyebabkan munculnya retakan. Retakan. Perisai cahaya pelindung itu hancur dan kemudian lenyap. Pedang kaisar api milik King Feng Li melanjutkan serangannya dan menusuk jantung tetua kedua. Ekspresi tetua kedua berubah, tidak menyangka bahwa King Feng Li akan begitu kejam hingga dia akan mencoba membunuhnya dengan satu tebasan pedang. Armor harta karun api. Sambil berteriak, tetua kedua mengaktifkan armor yang dikenakannya. Itu adalah armor harta karun merah tingkat keempat yang kuat, terbuat dari bulu binatang iblis tingkat kaisar. Armor semacam itu hanya ada 5 di seluruh Sekte Blaze, dan tetua kedua memiliki salah satunya.
Pedang Lili Qingshan menusuk Blaze Armor dengan suara nyaring, dan tetua kedua mundur 5 langkah sebelum akhirnya kembali seimbang. Namun, tentu saja, ia tidak terluka, berkat perlindungan Blaze Armor. Li Qingfeng mengerutkan kening dengan ketidakpuasan. Ia mengira serangan itu akan membunuh tetua kedua, tetapi serangan itu dihalangi oleh baju zirah harta karun yang kuat. Para pembudidaya diri yang menyaksikan tercengang dengan apa yang mereka lihat, ketidakpercayaan terpancar di mata mereka. Apa yang kulihat? King Feng Li benar-benar mengalahkan tetua kedua, seorang master alam kaisar roh tingkat 4. Ya, Li King Feng sangat kuat. Ya, aku khawatir aku juga bukan tandingan King Feng Li. Para pembudidaya diri yang menyaksikan itu berbicara di antara mereka, matanya penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Pejuang yang kuat dihormati kemanapun mereka pergi dan King Feng Li memperoleh lebih banyak rasa hormat karena ia telah mengalahkan master dari generasi yang lebih tua di usia yang begitu muda. Mendengar komentar para kultivator mandiri yang menyaksikan, wajah tetua kedua berubah pucat. Di usia 70-an, tetua kedua adalah seorang guru terkenal di dunia kultivasi Huaxia. Ia telah menguasai Huaxia, mengalahkan banyak guru puluhan tahun yang lalu, dan telah menjadi pertapa dalam 10 tahun terakhir. Ia tidak menyangka akan dikalahkan oleh Li Qingfeng, yang merupakan pukulan telak bagi reputasi Sekte Blaze. King Feng Li melambaikan tangannya pada tetua kedua, berkata dengan acuh tak acuh, kamu terlalu lemah. Petik 2. Dengan wajah yang gelap, tetua kedua melangkah maju dan mengayunkan tinjunya ke arah King Feng Li sekali lagi, mencoba menebus kehormatannya. Tanpa peduli, Li King Feng menebas pedang kaisar api miliknya, niat pedang yang tajam menghancurkan niat tinju tetua kedua. Pedang itu terus menyerang dan memaksa tetua kedua mundur. Melihat tetua kedua bukan tandingan King Feng Li, Huo Leng, ketua sekte Blaze Sect, berkata, tetua kedua, hentikan seranganmu. Kau bukan tandingannya, biarkan aku yang menghadapinya. Pemimpin sekte Blaze memutuskan untuk membunuh King Feng Li secara pribadi dan memenangkan kembali kehormatan sekte yang hilang. Sekte Blaze berasal dari era kuno di mana ia merupakan sekte terkenal di dunia pengembangan diri. Namun, tempat itu hancur dalam perang besar di zaman kuno oleh para orang suci yang menyerang, dan hanya segelintir pengikut yang selamat. Mereka bersembunyi di sudut bumi dan meninggalkan beberapa fragmen teknik mereka, yang dengannya pemimpin Sekte Blaze telah berkultivasi dan mencapai alam Kaisar Roh. Sekte Blaze kembali menunjukkan diri dalam pemilihan ketua aliansi dunia pengembangan diri Huaxia karena mereka ingin mendapatkan gelar dan akses ke sumber daya pengembangan diri yang melimpah di Huaxia. Berbekal sumber daya ini, mereka dapat membuka distrik terlarang pengembangan diri dan menghancurkan penghalang dimensi sehingga mereka dapat memasuki planet-planet tingkat tinggi. Bumi sedang mengalami kemunduran dengan esensi vital yang terkuras dan minimnya sarana spiritual. Semua sumber daya untuk budidaya seperti batu vitalitas, batu roh, herba, buah roh, dan harta spiritual langka, tercemar, atau baru terbentuk. Menurut pemimpin Sekte Blaze, seorang kultivator harus meninggalkan bumi jika ia ingin menjadi orang suci atau abadi. Bab 1394. Tinju Kaisar Roh Api. Pemimpin Sekte Blaze berjalan ke arah King Feng Li, niat membunuh yang kuat berkecamuk di matanya. Di matanya, King Feng Li sudah mati, karena dia telah memutuskan untuk membunuhnya hari ini. King Feng Li telah mempermalukan salah satu anggota Sekte Blaze di depan mata banyak kultivator, dan Huo Leng, pemimpin Sekte Blaze, tentu saja harus mengembalikan reputasi sektenya yang telah hilang. Pemimpin sekte dari Sekte Blaze telah datang ke puncak naga harimau untuk bersaing memperebutkan gelar kepala persekutuan, tetapi sekte tersebut dipermalukan dan dicemooh oleh banyak pembudidaya sendiri sejak King Feng telah mengalahkan salah satu tetuanya. Pemimpin Sekte Blaze harus membunuh King Feng dan mendapatkan kembali kehormatan mereka yang hilang sebelum dia dapat meminta kultivator lain untuk mengikuti Sekte Blaze. Ekspresi wajah Li King Feng sedikit berubah saat melihat Huo Leng. Ia merasakan aura yang jauh lebih kuat pada lawan barunya ini daripada tetua kedua dan ketiga. Dari kehadiran Huo Leng, King Feng Li mendapati bahwa saingannya merupakan seorang master alam kaisar roh tingkat kelima yang kuat, dilengkapi dengan harta spiritual dan wawasan mendalam dalam niat tinju api. Bahkan udara pun bergetar saat Huo Leng berjalan. Daun-daun berterbangan dari tanah, dan beberapa batu kecil berubah menjadi debu sebelum lenyap. Penindasan yang dilepaskan dari Huo Leng begitu kuat sehingga beberapa binatang iblis kecil di dekatnya, seperti semut, kelabang, dan cacing beracun, langsung hancur. Para kultivator di dekatnya menjadi pucat dan mulai mundur sementara beberapa dari mereka bahkan mulai gemetar di bawah tekanan kuat Huo Leng. King Feng Li, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu jurus tinju api yang sebenarnya. Huo Leng tersenyum dingin, dengan niat membunuh terpancar di matanya. Tetua kedua telah menggunakan tinju api, tetapi ia dikalahkan oleh Lili. Kini, Huo Leng bermaksud menunjukkan kekuatan tinju api yang sebenarnya kepada Lili dan para praktisi yang mengamatinya. Tinju Kaisar Roh Api.
Dengan teriakan, Huoleng mengayunkan tinju kanannya, esensi vital apinya melonjak keluar dan membentuk tinju raksasa. Tinju api itu lebarnya 5.000 meter, 1.000 meter lebih lebar daripada milik tetua kedua. Tinju itu mengandung kekuatan dan panas yang lebih besar, mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi api. Pakaian beberapa orang langsung terbakar. Merasa ngeri, para pembudidaya mandiri di dekatnya mulai mundur hingga mereka mencapai tempat yang aman. Ekspresi wajah King Fengli berubah, bergumam, 60% niat tinju. Kau mendapatkan wawasan tentang 60% niat tinju. Dengan muram, Lili menghunus pedang kaisar api dan menebasnya ke depan. Niat pedang membentuk dinding besar niat pedang api. Niat pedang api itu melesat beberapa ribu meter ke udara, bagaikan roket yang melesat melintasi angkasa. Pedang itu bertabrakan dengan tinju api raksasa dengan suara dentuman yang dahsyat. Sebuah lubang besar muncul di udara, sementara seluruh dunia menjadi gelap. Deng! Deng! Lili-Lili mundur 2 langkah, wajahnya memucat. Dalam benturan serangan, niat pedangnya jelas tidak sebanding dengan niat tinju Huoleng. Sebenarnya, niat pedangnya seharusnya lebih kuat, tetapi dia baru memahami 50% dari niat pedang tersebut. Lagi pula, dia hanyalah seorang petarung setengah langkah di alam Kaisar Roh, 5 tingkat lebih rendah dari pemimpin Sekte Blaze, yang menjelaskan mengapa dia mundur 2 langkah. Huoleng mengerutkan kening karena terkejut. Ia sangat yakin dengan kekuatan tinju apinya, yang bahkan mampu membunuh para master alam Kaisar Roh hanya dengan 1 serangan. Namun, Lili, seorang petarung setengah langkah di alam Kaisar Roh, berhasil menangkis serangannya dan hanya mundur 2 langkah. Huoleng sangat kecewa dengan hasil ini. Para kultivator yang menyaksikan juga tercengang oleh apa yang mereka lihat, tidak menyangka bahwa King Fengli akan mampu menghalangi serangan Huoleng. Sebagai pemimpin Sekte Blaze, Huoleng sangat terkenal di dunia kultivasi karena kekuatan dan tekniknya yang luar biasa. Bahkan pemimpin Sekte Kaisar Pedang pun tidak sebanding dengannya. Namun, baru saja, Li Qingfeng berhasil menangkis serangannya. Aku akan lihat berapa banyak serangan yang bisa kau tangkal. Huoleng tersenyum dingin, kilatan dingin melintas di matanya. Dia melangkah maju, batu keras di bawah kakinya runtuh seperti potongan trotoar yang rapuh dan lubang hitam yang dalam muncul di tempat kakinya berada. Sambil berteriak, Huoleng menyalurkan saripati vital api dalam tubuhnya dan mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam serangan berikutnya dari tinju Kaisar Roh Api. Kali ini, tinju itu mengandung niat tinju yang tak tertandingi, mengguncang langit berbintang, menghancurkan ruang, dan menghantam Li Qingfeng dengan ganas. Dengan muram, Li menggunakan tinju neraka cekik dengan tangan kirinya dan melepaskan teknik pedang Kaisar Api dengan tangan kanannya. Pada saat yang sama, ia melepaskan niat pedang, menyadari bahwa mustahil untuk menangkis niat tinju lawan yang kuat tanpa menggunakannya. Deng! 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 Namun, bahkan setelah menggunakan tinju neraka cekik dan niat pedang, Feng Qing masih belum mampu menandingi Huoleng. Ia terpaksa mundur lebih dari 12 langkah oleh serangan lawannya. Dengan wajah pucat, langkah Feng Qingli tidak stabil karena kelelahan. Wajah King Fengli memucat, berpikir, Huoleng sungguh kuat. Dia benar-benar pantas menyandang reputasinya sebagai pemimpin Sekte Blaze dan eksistensi yang kuat di dunia pengembangan diri. Niat tinjunya terlalu kuat untuk tingkat niat pedangku saat ini. Melihat Lili yang terpaksa mundur, Yao Linger merasa khawatir. Ia mencoba datang dan membantunya, tetapi dihentikan oleh tetua ketiga. Hehe, pemimpin Sekte Blaze yang agung dan bermartabat itu ternyata menindas seorang kultivator muda. Kau sungguh tak tahu malu. Tiba-tiba, sebuah suara mengejek terdengar di udara. Mendengar suara mengejek itu, orang-orang di sekitar berubah ekspresi karena bingung. Huoleng adalah pemimpin Sekte Blaze, penguasa alam Kaisar Roh tingkat kelima dan petarung super yang tak tertandingi. Tak seorang pun berani mengejeknya. Siapa yang berani mengejekku? Keluarlah, aku bisa membunuhmu. Huoleng mengumpat dengan suara keras dan geram, sambil menatap ke arah sekelompok orang di dekatnya. Aku keluar. Kakek Taoismu tidak takut padamu. Setelah berkata demikian, seorang Taois gemuk keluar dari kelompok itu. Taois itu berusia 20-an, hampir seusia dengan Lili. Ia begitu gemuk sehingga perutnya terlihat menonjol, meskipun wajahnya yang tembam terlihat cukup imut. Lili menatap Taois gemuk itu dengan cemberut. Ia yakin belum pernah melihatnya sebelumnya dan bertanya-tanya mengapa Taois itu ingin membantunya. Bab 1395. Bola Hitam. Li Qingfeng bertanya kepada Taois gemuk di sampingnya, aku tidak mengenalmu. Siapa kamu? Taois gemuk itu tersenyum dan berkata, kau tak perlu mengenalku karena aku sudah mengenalmu. Kau adalah Li Qingfeng, yang terkuat di antara generasi muda kultivator Huaxia. Sambil mengerutkan kening, King Fengli berkata, kau tahu banyak tentangku,
tapi siapa kau dan siapa namamu? Taois gemuk itu menggelengkan kepala dan tidak menjawab. Ia malah menatap pemimpin Sekte Blaze. Pemimpin Sekte Blaze melepaskan energi spiritualnya, tetapi tidak mendeteksi kehadiran seorang petarung kuat dari Taois gemuk itu. Jika Taois itu hanya manusia biasa, mengapa ia berani keluar dan menghentikannya, seorang pemimpin sekte? Taois gemuk itu sangat aneh. Aku tidak peduli dari mana asalmu. Karena kau berani menghentikanku, kau akan menerima konsekuensi berat. Huo Leng mengancam Taois gemuk itu, mencoba menakut-nakutinya karena ia tidak bisa melihat kekuatan sejati Taois itu. Taois gemuk itu berkata, seseorang memintaku untuk melindungi Li Qingfeng. Kau tidak bisa menyakitinya kecuali kau mengalahkanku terlebih dahulu. Taois gemuk, karena kau bersikeras, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Huo Leng tersenyum dingin, kilatan dingin melintas di matanya. Huo Leng menyalurkan saripati vital api dalam tubuhnya dan mengayunkan tinju kanannya yang berubah menjadi tinju api besar dan menghantam dengan ganas ke arah Taois gemuk itu. Taois gemuk itu berdiri di sana dengan tenang tanpa bergerak. Ia bahkan tidak mencoba menghalangi atau menyerang. Li Qingfeng mengerutkan kening bingung, ada apa dengan Taois gendut ini? Kenapa kau berdiri di sana dengan linglung sementara serangan Huo Leng hampir mengenaimu? Tak hanya Lili, para praktisi yang menyaksikannya pun bingung dengan perilaku Taois gemuk itu. Mereka tidak merasakan kultivasi atau kekuatan apapun darinya, kecuali kesombongannya. Sambil tersenyum tipis, pendeta gemuk itu tiba-tiba mengeluarkan perisai hitam dari sakunya. Perisai hitam itu hanya seukuran telapak tangan. Di atasnya terukir rune dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya, berkelap-kelip seperti kecebong hitam yang melompat. Taois gemuk itu melemparkan perisai hitam seukuran telapak tangan ke depan, yang berubah menjadi perisai besar yang berdiri di hadapannya. Perisai raksasa itu panjangnya setidaknya 2 meter dan tebalnya sepertiga meter. Memancarkan cahaya hitam, perisai itu berdiri di hadapan Taois gemuk itu. Tinju api merah milik Huo Leng menghantam perisai hitam dengan kekuatan dahsyat disertai suara dentuman keras, namun tinju itu tidak mampu menghancurkan perisai tersebut. Keterkejutan muncul di mata Huo Leng. Tinju apinya menghancurkan gunung, membelah bumi, dan bahkan memaksa Lili mundur. Bagaimana mungkin perisai hitam yang tampak sederhana itu bisa menangkis tinjunya? Huo Leng tidak mau menyerah. Ia melancarkan serangkaian serangan tinju ke arah Taois gemuk itu. Namun perisai hitam itu mengandung kekuatan pertahanan yang kuat dan memblokir semua serangan Huo Leng. Huo Leng melancarkan lebih dari selusin serangan tinju, yang mengandung api yang berkobar dan niat tinju, tetapi tidak berhasil melawan perisai hitam tersebut. Ia menjadi sangat frustrasi dan marah. Orang-orang di sekitar tercengang dengan apa yang mereka lihat. Mereka menatap Taois gemuk itu dengan takjub. Perisai hitam itu jelas merupakan harta spiritual pertahanan yang kuat, yang dapat menahan serangan dari Master Alam Kaisar Roh tingkat kelima. Melihat Taois gemuk di depannya, King Feng Li juga terkejut. Awalnya, ia mengira bahwa Taois gemuk itu hanya manusia biasa karena tidak ada saripati vital maupun aura penindasan yang keluar dari tubuhnya. Namun, Lili sekarang tahu bahwa Taois gemuk itu telah menyembunyikan kekuatan aslinya dari mereka. Jelas, Taois gemuk itu membawa banyak harta spiritual, bukan hanya perisai hitam yang menghalangi serangan Huo Leng. King Feng Li merasa bahwa bahkan pedang kaisar api miliknya sendiri tidak dapat menghancurkan perisai hitam yang kuat itu. King Feng Li telah mempelajari rune dao surgawi sebelumnya dan dapat merasakan bahwa setiap rune pada perisai hitam mengandung aura kuat dao surgawi. Daois gendut, apa kau hanya bisa bertahan? Jangan bersembunyi di balik perisai hitam. Serang aku kalau kau punya nyali, kata Huo Leng kepada Taois gendut itu dengan wajah muram. Mengetahui bahwa teknik tinjunya tidak mampu menghancurkan pertahanan lawan, Huo Leng mencoba memprovokasi dia untuk menyerang, karena dia pikir pendekar gemuk itu mempunyai kekuatan menyerang yang lemah. Mendengar kata-kata provokatif Huo Leng, Taois gemuk itu tersenyum dingin. Huo Leng menganggapnya lemah, tetapi sebenarnya ia memiliki banyak teknik hebat untuk digunakan. Huo Leng, karena kau memintanya, aku akan menunjukkan kekuatan seranganku. Aku hanya berharap kau tidak menangis. Taois gemuk itu tersenyum dingin, dengan tatapan penuh penghinaan. Terlintas dalam pikiran pendeta gemuk itu, lalu ia mengeluarkan sebuah bola sebesar telur. Bola hitam berkilau itu tampak biasa saja. Ia tidak memancarkan aura yang kuat dan tidak tampak seperti harta spiritual maupun alat spiritual. Dengan tangan kanannya, pendeta gemuk itu melemparkan bola hitam ke arah Huo Leng. Huo Leng tersenyum dingin dengan tatapan penuh penghinaan, dia mengira pendeta gemuk itu hanya menggertak. Dia mengayunkan tinjunya, yang berubah menjadi tinju api raksasa, dengan tujuan meledakkan bola besi yang tampak biasa saja. Namun ekspresinya berubah drastis saat tinjunya mengenai bola hitam, yang meledak bagai seember dinamit. Ledakan. Dengan suara keras, langit, udara,
dan dimensi terbelah sementara tinju api Huoleng hancur berkeping-keping dan tinju kanannya berubah menjadi gumpalan berdarah. Ekspresi Huoleng berubah drastis. Wajahnya menjadi gelap, ia melompat dan mundur dengan cepat. Dia melirik tangan kanannya dan melihat dagingnya telah tertiup angin dan tulang-tulangnya terekspos ke udara. Orang-orang di sekitar tercengang oleh apa yang mereka lihat, dan mata mereka penuh ketidakpercayaan, seakan-akan mereka telah melihat hantu. Sialan! Bola hitam apa yang baru saja dikeluarkan Taois gendut itu? Saking kuatnya, bola itu sampai melukai Huoleng, Master Alam Kaisar Roh tingkat 5. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Melihat Taois gemuk berdiri di depannya, King Feng Li tertegun. Bab 1396. Taois Harta Karun. Bola hitam apa yang dilemparkan Taois gendut itu? Kok bisa sekuat itu sampai melukai Huoleng? Mana mungkin aku tahu. Aku tak menyangka Taois gendut itu sekuat ini. Kamu salah. Aku rasa Taois gemuk itu tidak kuat, tapi bola hitamnya pasti hebat. Para kultivator di sekitarnya saling berbincang, mata mereka penuh keheranan. Tentu saja, mereka tidak terkesima oleh kekuatan Taois gemuk itu, melainkan oleh kekuatan bola hitam dan perisai hitam itu. Mendengar komentar para kultivator di dekatnya, wajah Huoleng menjadi gelap dan cahaya dingin berkilat di matanya. Sekuat apapun dirinya, Huoleng tidak menyangka akan terluka oleh bola hitam. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Huoleng, dan raut wajahnya berubah. Ia bertanya, granat api hitam. Itu granat api hitam di tanganmu. Taois gemuk itu menjentikkan jarinya dan mencibir, selamat. Kau benar, itu memang granat api hitam. Mendengar konfirmasi dari pendeta gemuk itu, ekspresi Huoleng berubah, keterkejutan terlihat di matanya. Menurut legenda, granat api hitam merupakan benda yang terkenal pada zaman dahulu. Pada masa itu ada seorang ahli penempaan senjata yang dikenal sebagai Santo Senjata. Sein Senjata tidak menguasai teknik bela diri, melainkan berspesialisasi dalam membuat senjata. Ia begitu mahir dalam keahliannya sehingga menjadi Sein yang kuat. Senjata-senjata yang ia buat, seperti pedang, golok, tongkat besi, dan palu, memiliki daya serang yang begitu dahsyat sehingga dapat membunuh seorang Sein hanya dengan satu serangan. Weapon Sein sendiri tidak terlalu kuat, jadi dia membuat banyak granat api hitam yang kuat untuk perlindungan diri. Granat api hitam dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan, seperti granat api hitam Sein yang dapat membunuh Sein, dan granat api hitam yang dapat membunuh Master Spirit King Realm, Master Spirit Emperor Realm, Master Spirit Supreme Realm, dan Master Spirit Royal Realm. Huoleng yakin bahwa Taois gemuk itu sedang memegang granat api hitam Kaisar Roh di tangannya. Wajahnya gelap, Huoleng mundur dan tidak berani menyerang Taois gemuk itu, karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan granat api hitam. Pada saat ini, Jian Huangzhao, pemimpin Sekte Kaisar Pedang, mengenali Taois gemuk itu. Apakah kamu Taois harta karun dari dunia pengembangan diri? Tanya Jian Huangzhao dengan heran. Sang Taois gemuk menoleh dan menjawab, sepertinya kau kenal ayahmu. Ekspresi Jian Huangzhao berubah. Sebagai pemimpin Sekte Kaisar Pedang, ia cukup terkenal di dunia kultivasi diri karena hanya sedikit kultivator yang mampu melampauinya dalam hal kekuatan. Jian Huangzhao sangat kesal karena seorang Taois muda berusia 20-an menyebut dirinya, ayah, di depannya. Teringat akan kekuatan dahsyat Taois gemuk dan granat api hitamnya yang telah melukai pemimpin Sekte Blaze, Jian Huangzhao menahan amarahnya karena ia tidak ingin tinjunya sendiri terluka oleh Taois gemuk itu. Ekspresi Huoleng berubah, dan kilatan dingin melintas di matanya. Dari komentar Jian Huangzhao, ia menyadari bahwa Taois gemuk itu adalah Taois harta karun legendaris. Taois harta karun baru 3 bulan lalu menampakkan wajahnya di dunia kultivator Huaxia dan kemunculannya menimbulkan kegemparan hebat. Taois harta karun sendiri tidak kuat, tetapi ia memiliki banyak harta spiritual. Entah itu harta spiritual menyerang, harta spiritual bertahan, harta spiritual terbang, atau harta spiritual melarikan diri, semuanya tak tertandingi. Setiap kali Taois harta karun bertemu dengan saingan atau musuh, ia akan menggunakan harta spiritualnya, bukan serangan, untuk mengalahkan mereka. Lawan-lawannya sangat frustrasi karena mereka tidak semuanya takut pada kekuatannya, tetapi harta spiritualnya dapat dengan mudah melukai mereka secara serius atau bahkan membunuh mereka. Dari komentar orang-orang di sekitar, Lily mengetahui nama Taois harta karun. Pria itu penuh dengan harta karun. Mata King Feng Li memanas karena dia sangat mencintai harta spiritual dan Taois harta karun adalah brankas harta karun berjalan. Melihat tatapan mata panas dari King Feng Li, Taois harta karun terkejut dan berkata, King Feng Li, jangan menatapku seperti itu. Rasanya seperti kau sedang jatuh cinta padaku. Lily memutar matanya frustrasi dan berkata, aku tidak akan menyukaimu karena kamu gemuk dan seorang pria. Yang aku suka adalah harta karunmu.
Taois harta karun mundur 2 langkah ketakutan, berkata, King Feng Li, aku menyelamatkanmu hari ini. Kau tidak boleh mengambil harta spiritualku. Dia tahu segalanya tentang Li King Feng, seorang petarung super kuat dengan masa depan yang tak terbayangkan. Dia diminta oleh seorang master yang tak tertandingi untuk melindungi Li King Feng, kalau tidak, dia tidak akan muncul. Lili tersenyum tipis. Ia menduga Taois harta karun itu dikirim oleh seseorang untuk melindunginya, dan ia hanya bercanda tentang harta karunnya. Selain itu, ia sendiri memiliki banyak harta spiritual yang kuat. Misalnya, api emasnya adalah salah satu dari 100 api teratas di alam semesta dan bahkan dapat membunuh seorang Saint jika digunakan. Namun kekuatan api emas saat ini terbatas karena King Feng Li baru menguasai 5% kekuatannya. Taois harta karun, tolong bantu Linger Yao mengalahkan tetua ketiga, kata King Feng Li kepada Taois harta karun sambil tersenyum. Karena tahu bahwa Taois harta karun adalah temannya, Lili memutuskan untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Membiarkan petarung sekuat itu berpangku tangan saja merupakan kejahatan. Terdiam, Taois harta karun memutar matanya. Namun, petarung kuat yang tak tertandingi itu telah menyuruhnya melakukan apapun yang diminta Li Qingshan. Jika sesuatu terjadi pada King Feng Li, Taois harta karun akan dimasukkan ke dalam sarang ular untuk menjadi makanannya. Dengan pikirannya, Taois harta karun mengeluarkan granat api hitam dari cincin interspatialnya dan melemparkannya ke sesepuh ketiga. Tetua ketiga Sekte Blaze ketakutan saat melihat granat api hitam dilemparkan ke arahnya. Dia telah menyaksikan pemimpin sektenya terluka oleh granat api hitam dan tahu bahwa dia tidak sebanding dengannya karena kekuatannya lebih rendah daripada pemimpin sektenya. Tetua ketiga melompat tinggi ke udara dan berusaha melarikan diri, tetapi granat api hitam terlalu cepat baginya dan langsung mendarat di tubuhnya. Ledakan. Dengan suara yang sangat keras, granat api hitam meledak dengan kolom api hitam yang membakar seluruh langit. Tetua ketiga dibakar, yang mengakibatkan pakaiannya terbakar dan tubuhnya berlubang. Mengabaikan tetua ketiga yang menyedihkan itu, King Feng Li berjalan mendekati Linger Yao dan berkata, Linger Yao, kamu baik-baik saja. Bab 1397. Khawatir tentang Linger Yao. Linger Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baik-baik saja. Li King Feng berkata sambil tersenyum tipis, baik. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Linger Yao mengerutkan kening, karena ini pertama kalinya seorang pria menunjukkan perhatian padanya. Ia tidak terbiasa dengan hal itu. Sebagai pemimpin Sekte Iblis Kekaisaran, Linger Yao telah tinggal di sekte itu sejak dia masih kecil, dan dia tidak melakukan apapun selain berkultivasi sejak pemimpin sekte sebelumnya telah merencanakan sejak awal agar dia menjadi pemimpin sekte berikutnya. Dia mendedikasikan seluruh waktu dan perhatiannya pada kultivasi dan tidak pernah memikirkan tentang hubungan. Tentu saja, dia didekati oleh beberapa kultivator kuat, tetapi mereka semua dikalahkannya dengan satu serangan telapak tangan. Standarnya untuk pasangannya sangat sederhana, dia harus menjadi petarung kuat yang tak tertandingi dan bisa mengalahkannya. Namun, di seluruh dunia praktisi kultivasi, hanya segelintir yang mampu mengalahkan Linger Yao. Para petarung tangguh dari sekte-sekte super kebanyakan berusia di atas 70 tahun, bahkan ada yang berusia di atas 100 tahun, sehingga mustahil baginya untuk menjadi pacarnya. Taois gemuk itu berjalan ke sisi Li King Feng dan berkata, aku tidak suka mengganggu pembicaraan kalian berdua, tapi jangan lupa bahwa aku telah menyelamatkan kalian berdua. Sambil tersenyum tipis, Li King Feng berkata, terima kasih telah menyelamatkanku. Aku ingin tahu senior berpengaruh mana yang memintamu untuk menyelamatkanku. Taois gemuk itu menggelengkan kepalanya, berkata, ini rahasia. Tapi singkatnya, aku akan melindungimu. Li King Feng tersenyum tipis, tetapi tidak melanjutkan bertanya. Sebenarnya, ia tidak membutuhkan perlindungan Taois gemuk itu, karena ia memiliki banyak teknik kultivasi ampuh yang belum ia gunakan, seperti api emas yang bisa digunakannya untuk mengalahkan pemimpin Sekte Blaze. Namun, ia tidak ingin menyakiti Taois gemuk itu dengan menolak bantuannya. Berkat perlindungan Taois gemuk, pemimpin dan para pengikut Sekte Blaze berhenti membuat masalah bagi King Feng Li. Taois gemuk itu telah membuat semua orang terpesona dengan banyaknya harta karun spiritual yang dimilikinya, sehingga bukan hanya pemimpin Sekte Blaze, tetapi juga sekte-sekte pengembangan diri lainnya tidak berani mencari masalah dengan King Feng Li. Pemimpin Sekte Blaze melirik dingin ke arah Li King Feng sebelum melangkah maju. Ia bersumpah dalam hati bahwa ia akan membalas dendam di masa depan. Tentu saja, King Feng menyadari tatapan dingin itu, tetapi dia tidak peduli karena dia pikir Huo Leng bukanlah ancaman baginya. Li King Feng memimpin anak anjing hitam dan ular pemakan langit maju. Di alun-alun di depan mereka, sejumlah besar kultivator telah berkumpul. Beberapa kultivator kuat berdiri di depan kelompok dan menunggu kompetisi pemilihan ketua aliansi dimulai. Ada dua orang yang memimpin kompetisi seleksi untuk ketua aliansi kultivator mandiri Huaxia ini.
Salah satunya adalah Feng Wuchao, Direktur Biro Keamanan Khusus, dan yang lainnya adalah Qixuan Zhenren. Qixuan Zhenren terbang ke alun-alun. Ia adalah seorang pria tua berusia lebih dari 200 tahun. Berjanggut putih dan berambut putih, punggungnya tegak. Mengenakan jubah abu-abu, ia berdiri di sana dan memancarkan aura yang begitu kuat sehingga seluruh dunia terdiam di hadapannya. Qixuan Zhenren memiliki reputasi hebat di dunia kultivator. 200 tahun yang lalu, ia merupakan petarung kuat yang terkenal di bumi dan tak tertandingi di Huaxia. 100 tahun yang lalu, ketika dunia kultivator Huaxia berada dalam bahaya, dia telah membantu mereka melawan kekuatan iblis, itulah sebabnya banyak kultivator sangat mengagumi Qixuan Zhenren. Kini, dunia para praktisi kultivasi Tiongkok menghadapi krisis besar yang belum pernah terjadi selama 1000 tahun terakhir. Di bawah serangan 10.000 praktisi kultivasi barat, dunia praktisi kultivasi timur berada dalam bahaya kepunahan. Pada saat kritis ini, Qixuan Zhenren keluar dari tempat kultivasinya dan mengambil peran sebagai pemimpin di antara para kultivator mandiri Huaxia. Qixuan Zhenren, kapan seleksi ketua kultivator diri Huaxia akan dimulai? Ya, Qixuan Zhenren, tolong umumkan waktunya karena kami sudah lama menunggu di sini. Selain itu, kamu juga harus memberitahu kami aturan kompetisinya. Qixuan Zhenren, jangan tunda lagi. Sebagian besar murid sekte kita telah dibunuh oleh para kultivator barat. Para pembudidaya diri yang hadir mulai mengajukan pertanyaan kepadanya sekaligus. Jika yang memimpin kompetisi adalah orang lain, para praktisi bela diri pasti sudah menghajarnya habis-habisan. Namun, karena gengsi dan reputasi Qixuan Zhenren yang tinggi, para praktisi bela diri yang berkumpul menahan diri dan hanya memberikan saran dan ide mereka. Qixuan Zhenren mengulurkan tangannya yang keriput dan merapikan janggut putihnya sebelum berkata, "Tenang semuanya. Kami akan mengumumkan aturan pemilihan ketua aliansi setelah beberapa sekte kultivasi diri terisolasi yang kuat muncul." Qixuan Zhenren, semua sekte pengembangan diri yang kuat telah datang. Sekte apa lagi yang kita tunggu? Tanya seorang wanita berambut pendek. Qing Fengli mengerutkan kening ketika mengenali wanita berambut pendek itu sebagai Xiao Li. Qing Fengli telah menyelamatkannya di neraka, dan dia menyimpan rasa sayang yang mendalam terhadap Qing Fengli. Melihat wajah cantik Xiao Li, Qixuan Zhenren tersenyum. Ia menjelaskan, ada naga dan harimau tersembunyi di dunia para praktisi Huaxia. Di zaman kuno, terdapat banyak sekte yang kuat. Beberapa dari mereka hancur dan beberapa lainnya bersembunyi. Mereka bersembunyi di tempat-tempat terpencil dan tidak akan menampakkan diri sampai tiba saatnya dunia para pembudidaya diri Huaxia menghadapi bahaya kepunahan. Xiao Li berkedip dan berkata, "Oh, aku mengerti sekarang." Swoosh, swoosh, swoosh. Pada saat itu, sekelompok orang berpakaian hitam muncul. Mengenakan jubah hitam, mereka berjalan di udara dan memancarkan aura yang kuat dan dingin. Para kultivator berjubah hitam yang kuat bukanlah kultivator ortodoks karena mata mereka memancarkan cahaya jahat yang dingin. Mereka mendarat di tengah alun-alun dan menatap para kultivator di sekitarnya. Para pembudidaya diri di sekitarnya menjadi pucat dan mulai mundur, tidak berani menatap mata mereka. Qixuan Zhenren mengerutkan kening pada para kultivator berjubah hitam dengan ekspresi tidak setuju. Ia berkata, "Kalian dari Sekte Kaisar Hantu, karena kalian di sini, kalian harus mengikuti aturan di sini. Kita semua adalah kultivator timur dan menghadapi musuh bersama, yaitu para kultivator barat. Kalian tidak boleh memandang orang-orang di sekitar kalian dengan permusuhan." Mendengar teguran Qixuan Zhenren, pemimpin para kultivator berjubah hitam itu tersenyum tipis dan mengangguk mengerti. Qing Fengli melihat keluar dan melihat pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya berusia 50-an. Pria itu pucat dan muram. Dengan tubuh kurus, matanya yang panjang dan sipit memancarkan cahaya dingin yang membuat orang merinding. Bab 1398. Monster tersembunyi. Sekte Kaisar Hantu, aku tak percaya dia dari Sekte Kaisar Hantu. Alis Qing Fengli berkerut, dan secercah keheranan muncul di matanya. Sebagai seorang praktisi kultivasi di Huaxia, Lily pasti pernah mendengar legenda tentang Sekte Kaisar Hantu. Konon, sekte ini merupakan sekte misterius yang agung dan tak tertembus, yang biasanya tersembunyi. Namun, ketika muncul, badai darah akan berkobar dan teror akan melanda. Sekte Kaisar Hantu juga merupakan sekte tingkat kaisar menengah, seperti halnya Sekte Blaze. Master Sekte Kaisar Hantu bernama Xiao Gui. Konon, ia memiliki kendali atas kekuatan hantu yang luar biasa dan dapat mengendalikan hantu-hantu ganas dari neraka. Xiao Gui menatap dingin ke arah Li Qingfeng dan berkata dengan tegas, "Kau benar-benar Li Qingfeng, kan? Kaulah yang membunuh muridku, Raja Hantu, kan?" Li Qingfeng menjawab dengan tenang dan tanpa peduli, "Raja Hantu sedang mencoba membunuhku saat itu, jadi aku pasti harus melawan dan membunuhnya terlebih dahulu."
Apa kau keberatan? Lily masih menyimpan dendam terhadap Raja Hantu. Saat itu, Raja Hantu adalah anggota Istana Raja Hantu dan sangat kuat. Ia menculik Ruyan Liu dan hampir menyebabkan Ruyan Liu, yang saat itu sedang hamil, kehilangan nyawanya dan nyawa bayinya. Karena hal itu, King Feng Li murka, jadi dia tidak hanya membunuh Raja Hantu, tetapi juga ketidakkekalan hitam dan putih di Istana Raja Hantu, Raja Neraka, dan banyak lainnya. Dari apa yang tampak sekarang, Istana Raja Hantu di kota Tianjing mungkin ada hubungannya dengan Sekte Kaisar Hantu. Kalau tidak, Xiao Gui tidak akan tahu banyak. King Feng Li, beraninya kau membantai murid-murid Sekte Kaisar Hantu. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa kami bukan orang-orang yang bisa kau ganggu lalu pergi begitu saja tanpa konsekuensi apapun. Wajah Xiao Gui berubah menakutkan saat ia mengancam King Feng. Lily tersenyum tenang. Ia menanggapi ancaman itu dengan ringan karena ia sama sekali tidak merasa terancam oleh Xiao Gui. Mereka yang menonton mendengar ancaman Xiao Gui dan menjadi heran, mereka bahkan menganggap intimidasi itu sedikit lucu. Orang-orang ini baru saja menyaksikan pertarungan antara Li Qingfeng dan Ketua Sekte Blaze. Li Qingfeng sama sekali tidak menghormati Sekte Blaze, apalagi Sekte Kaisar Hantu. Namun, orang-orang dari Sekte Kaisar Hantu baru saja tiba dan tidak tahu apa yang terjadi di sana sebelum kedatangan mereka. Jika mereka tahu kekuatan Lily dan bahwa ia memiliki Taois harta karun dan Yao Linger di pihaknya, mereka tidak akan mencoba mengancamnya. Xiao Gui memperhatikan orang-orang yang berkultivasi sendiri di sekelilingnya, reaksi mereka membuatnya bingung. Xiao Gui tidak mengerti mengapa para praktisi tampak terkejut dan bahkan terhibur, alih-alih terintimidasi ketika mendengar ancamannya kepada Li Qingfeng. Reaksi mereka seolah-olah mereka percaya bahwa Li Qingfeng adalah semacam guru yang tak terkalahkan. Xiao Gui berkata kepada tetua ketiga di sampingnya, beri pelajaran pada Li Qingfeng. Beri dia pelajaran tentang konsekuensi karena mengganggu Sekte Kaisar Hantu. Seorang pria tua berjubah hitam di samping Xiao Gui berjalan keluar dan bergerak menuju King Feng Li. Dia adalah seorang pria tua berusia 70-an, namun rambutnya tidak beruban, melainkan hitam berkilau, gelap, dan tebal. Para anggota Sekte Kaisar Hantu mempraktikkan semacam teknik kultivasi yang tidak lazim. Akibatnya, seluruh kulit dan rambut mereka menjadi hitam, bukan putih keabu-abuan karena penuaan. Tetua ketiga dari Sekte Kaisar Hantu mengetahui sebuah teknik tak lazim yang memungkinkannya menyerang kultivator mandiri dengan gelombang suara yang dapat menghancurkan jiwa kultivator tersebut. Qixuan Zhenren melihat tetua ketiga Sekte Kaisar Hantu telah melangkah maju dan memperingatkan, persaingan untuk memperebutkan posisi ketua dunia para kultivator diri akan segera dimulai. Berkelahi dilarang di sini. Mendengar perkataan Qixuan Zhenren, tetua ketiga Sekte Kaisar Hantu mengangguk patuh, karena Qixuan Zhenren yang terhormat telah berbicara, aku akan mengampuni nyawa King Feng Li untuk saat ini. Tak perlu dikatakan lagi, sebagai tokoh senior di dunia kultivator diri di Huaxia, Qixuan Zhenren memiliki kekuatan dan reputasi yang tak tertandingi, bahkan sesepuh Sekte Kaisar Hantu harus mematuhinya karena rasa hormat. Li Qingfeng mengerutkan kening dan diam-diam mendesah. Ia sebenarnya tidak keberatan jika tetua Sekte Kaisar Hantu memulai perkelahian dengannya. Dengan begitu, ia punya alasan untuk melumpuhkannya. Sekarang setelah Qixuan Zhenren memperingatkan orang banyak tentang perkelahian, King Feng Li juga harus menunjukkan rasa hormat, jadi dia menahan diri. Kerumunan telah pindah ke alun-alun di depan dan dengan sabar menunggu Qixuan Zhenren berbicara lagi. Namun, Qixuan Zhenren tampaknya masih menunggu munculnya pembangkit tenaga listrik lainnya, karena dia tetap diam. Sesaat kemudian, sebuah perahu udara terbang melintasi langit dan mendarat di depan kerumunan. Perahu udara itu sangat besar, seukuran gunung kecil. Setiap bagiannya terbuat dari batu meteor yang berharga. Selain itu, tak terhitung banyaknya kitab suci jimat Dao Surgawi terukir di permukaan perahu udara. Di antara kitab suci jimat Dao Surgawi terdapat banyak sekali batu kasar. Formasi susunan terbang yang dibentuk oleh batu kasar dan kitab suci jimat inilah yang memungkinkan perahu udara raksasa ini terbang. Bagian depan perahu udara itu menampung banyak orang, dan pemimpin mereka semua adalah seorang pria parubaya yang kemungkinan berusia akhir 30-an. Setiap fitur di wajahnya menunjukkan ketangguhan dan kekuatannya, wajahnya yang persegi, alisnya yang tebal dan gelap, serta hidung Yunani yang mancung. Mengenakan jubah panjang berwarna biru kehijauan, setiap bagian dirinya memancarkan aura yang kuat. Sekali pandang ke bawah memancarkan suasana yang menakutkan, dan semua orang tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala, terlalu takut untuk melihat ke atas lagi. Li Qingfeng juga merasakan sengatan di matanya. Ia tahu bahwa pria parubaya ini sangat kuat dan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, bahkan melebihi para master sekte dari Sekte Blaze dan Sekte Kaisar Hantu. Lily bertanya kepada Feng Wuchao yang berdiri di sampingnya, siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Feng Wuchao tampak khawatir dan menjawab dengan sungguh-sungguh,
saya pernah membaca tentangnya di buku Sosok Tersembunyi Dunia Kultivator Diri di Huaxia. Dia adalah Taixu Jiang, Master Sekte dari Sekte Lima Elemen. Sekte Lima Elemen. Sekte macam apa itu? Tanya King Fengli sambil mengerutkan kening. Feng Wuchao tampak semakin khawatir, berbisik, King Fengli, kukatakan ini padamu. Sekte Lima Elemen adalah sekte tingkat kaisar tingkat lanjut, dan master sekte mereka adalah master tingkat ke-8 alam kaisar roh, dia tak terkalahkan. Kata-kata Feng Wuchao memunculkan sedikit kekhawatiran di wajah King Fengli. Ia kini mengerti mengapa ia merasa tertekan oleh kehadiran pria parubaya ini. Para master di alam kaisar roh tingkat 8 sangatlah kuat. Dengan levelnya saat ini, King Fengli tidak akan mampu melawan mereka. King Fengli terkejut bahwa persaingan untuk menduduki jabatan ketua aliansi dunia kultivator mandiri di Huaxia telah menarik begitu banyak monster tersembunyi. Li Lili mendengar bahwa Sekte Lima Elemen memiliki warisan dari benua-benua kuno. Bahkan pada masa itu, Sekte Lima Elemen merupakan sekte yang ternama dan memiliki reputasi yang hebat. Sekte ini terletak di Gunung Lima Elemen, sebuah pegunungan dengan sejarah panjang yang berawal dari kekacauan purba. Gunung Lima Elemen konon telah ada sejak kekacauan primordial dan telah bertahan dari era prasejarah, dan era kuno. Bahkan hingga kini, Gunung Lima Elemen masih berdiri kokoh dan tegak, hanya saja kini, lokasinya telah menjadi rahasia bagi banyak praktisi kultivasi. Konon, gunung ini tersembunyi di sudut tersembunyi bumi, bahkan lebih sulit ditemukan daripada Istana Naga Laut Timur. Apa saja kelima elemen tersebut? Mereka adalah logam, kayu, air, api, dan tanah, kekuatan paling dasar di dunia dan elemen paling dasar dalam kehidupan. King Fengli menendang anak anjing hitam sedikit dan bertanya dengan tenang, anak anjing, apakah menurutmu kau bisa mengalahkan ketua sekte lima elemen? Anak anjing hitam memutar matanya sambil menjawab, bahkan di zaman kuno, ketika aku berada di puncak kemampuanku, aku hanya mampu menyamai para orang suci dari sekte lima elemen. Sekarang, karena master sekte mereka berada di tingkat ke-8 alam kaisar roh, dan aku baru saja memasuki alam kaisar roh, aku jelas bukan tandingannya. Bab 1399. Monster Tualis Hui. Kenyataan bahwa bahkan anak anjing hitam mengatakan tidak dapat mengalahkan master sekte dari sekte lima elemen membuat King Fengli khawatir. Sedikit mengernyit, Li Qingshan tak kuasa menahan diri untuk menanyakan hal yang sama kepada ular pemakan langit. Tak heran, ular pemakan langit mengatakan bahwa ia juga bukan tandingan master sekte dari sekte lima elemen. Saat itulah Lili akhirnya menyadari kekuatan tak terkalahkan dari master sekte dari sekte lima elemen. Di antara semua yang telah muncul sejauh ini, master sekte ini jelas yang terkuat. Kemampuannya mengendarai dan mengemudikan perahu udara merupakan indikator yang jelas. Kami menyambut kedatangan master sekte dari sekte lima elemen, kata Qixuan Zhenren kepada master sekte dari sekte lima elemen, yang masih berada di udara. Bahkan Qixuan Zhenren menunjukkan rasa hormatnya terhadap penguasa seperti master sekte dari sekte lima elemen, dan dia adalah seseorang yang warisannya dapat ditelusuri kembali ke era kuno. Ketua sekte lima elemen tersenyum dingin dan menutup perahu udara sebelum melompat ke bagian depan alun-alun dengan para tetua dan murid di belakangnya. Tentu saja, semua kultivator di daerah sekitarnya mundur dan memberi jalan kepada master sekte dari sekte lima elemen. Mereka sangat takut dan hormat terhadap sekte yang tak terkalahkan seperti sekte lima elemen. Tak seorang pun berani menunjukkan rasa tidak hormat. Kecuali para praktisi kultivasi barat. Para praktisi kultivasi barat tidak menghiraukan praktisi kultivasi timur. Tujuan mereka adalah merebut harta karun spiritual dan teknik kultivasi timur, lalu membantai praktisi kultivasi timur. Master sekte dari sekte lima elemen memandang Qixuan Zhenren dan mengingatkannya, Zhenren, sudah waktunya kompetisi dimulai. Qixuan Zhenren tersenyum tipis sambil menjawab, silakan tunggu, kami masih menunggu kedatangan beberapa orang lagi. Kata-kata Qixuan Zhenren membuat master sekte dari sekte lima elemen sedikit tercengang. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya siapa gerangan orang-orang penting ini yang datang lebih lambat darinya. Gemuruh. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari kejauhan. Air terjun raksasa melesat di angkasa menuju alun-alun. Umumnya, air terlihat di darat atau di lautan, tetapi jarang di langit. Namun, kini air terjun muncul di udara dan jembatan air terbentuk darinya. Semua praktisi yang menyaksikan kejadian ini terkejut luar biasa. Wajah mereka tampak tercengang, seolah-olah baru saja bertemu hantu. Lili juga sangat terkejut. Ia telah memasuki dunia kultivasi selama setahun, dan ini adalah pertama kalinya ia melihat air muncul di tengah langit. Sambil memandangi air terjun dan jembatan air, Qixuan Zhenren tertawa terbahak-bahak dan berkata, Monster Tualis Hui, akhirnya. Kau sungguh meluangkan waktumu. Hahaha. Qixuan Zhenren, lama tak jumpa.
Semoga semuanya baik-baik saja. Tawa keras terdengar dari kejauhan. Suaranya menggetarkan dunia, dan tawa itu dapat didengar oleh semua orang di Gunung Naga Harimau. Bersamaan dengan suaranya, seorang tetua berambut putih berjalan menuju kerumunan. Kedua kakinya kokoh di jembatan air, seolah-olah hanya berjalan di darat. Terlebih lagi, kakinya bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Dengan satu langkah, ia telah maju hampir 50 meter ke depan. Ia adalah seorang pria tua berusia lebih dari 200 tahun. Rambut dan janggutnya putih semua, dan wajahnya penuh kerutan. Kerutannya tampak seperti tanda-tanda perubahan yang telah ia alami dalam hidupnya, namun, matanya memancarkan kekuatan dan keteguhan yang luar biasa. Riak-riak samar terlihat berputar-putar di matanya, memancarkan kekuatan air. Monster tua Lis Hui. Tidak mungkin monster tua Lis Hui yang legendaris itu, kan? Monster tua Lis Hui sezaman dengan Qixuan Zhenren. Ia telah mendominasi dunia kultivasi diri 200 tahun yang lalu, ia tak terhentikan. Siapa sangka sosok perkasa seperti monster tua Lis Hui dari 200 tahun lalu akan muncul di kompetisi perebutan ketua aliansi para kultivator timur. Kerumunan orang yang bercocok tanam sendiri itu merasa kagum sekaligus tak percaya saat mereka berbincang di antara mereka sendiri. Berdiri di tempatnya, Li Li tentu saja mendengar semua celoteh dari para kultivator lainnya. Ia tercengang ketika mengetahui bahwa orang tua itu adalah monster tua Lis Hui yang legendaris. Di dunia kultivasi, semua orang pernah mendengar tentang monster tua Lis Hui. 200 tahun yang lalu, seperti Qixuan Zhenren, ia mendominasi dunia kultivasi dan dikenal sebagai salah satu master terbaik. Sekitar 100 tahun yang lalu, kekuatan jahat dan kekuatan non-ortodoks sama-sama berupaya menghancurkan kekuatan ortodoks. Monster tua Lis Hui dan Qixuan Zhenren muncul saat itu. Bersama-sama, mereka menekan kekuatan jahat dengan kekuatan mereka yang tak terkalahkan. Setelah itu, monster tua Lis Hui menemukan sungai bawah laut yang sangat besar namun tersembunyi untuk ditinggali dan diolah. Ia tidak pernah muncul di dunia para kultivator sejak saat itu. Semua orang terkejut karena ia datang ke kompetisi untuk memperebutkan posisi ketua aliansi dunia para kultivator. Yang paling mengkhawatirkan Lily adalah kemungkinan monster tua Lis Hui juga datang untuk bersaing memperebutkan posisi ketua. Jika ia harus bersaing dengan seorang ahli seperti monster tua Lis Hui, peluangnya untuk menang akan berkurang drastis. Kerutan di dahinya semakin lebar karena ia semakin khawatir. Sayangnya, segala sesuatunya mulai terjadi sesuai dengan apa yang ditakutkan oleh King Fengli. Qixuan Zhenren bertanya sambil menatap monster tua Lis Hui, "Jadi, kakak, apa tujuanmu ke sini? Jangan bilang kau juga ke sini untuk memperebutkan posisi ketua." Monster tua Lis Hui tersenyum lembut dan mengangguk, "Ya, aku memang di sini untuk bersaing memperebutkan posisi ini. Dari yang kudengar, semua kultivator mandiri berhak untuk bersaing. Apa aku salah?" Semua orang yang berlatih sendiri memutar mata mereka mendengar ucapan monster tua Lis Hui. Berbeda dengan monster tua Lis Hui yang sudah berusia lebih dari 200 tahun, sebagian besar pesaing masih muda, bahkan yang lebih tua pun masih parubaya. Para praktisi kultivasi diri merasa tidak adil harus bersaing dengan monster tua Lis Hui. Namun, peraturan tersebut menyatakan bahwa semua praktisi kultivasi mandiri di Huaxia berhak mengikuti kompetisi. Oleh karena itu, meskipun penonton merasa kesal, tidak ada yang berani menyuarakan kekesalan dan pertanyaan mereka. Perkataan monster tua Lis Hui membuat Qixuan Zhenren mengerutkan kening, matanya dipenuhi keraguan dan kebingungan. Meskipun keduanya adalah sahabat baik, Qixuan Zhenren juga berpikir bahwa tidaklah pantas bagi monster tua Lis Hui untuk bersaing memperebutkan posisi ketua dunia kultivator diri. Melalui transmisi suara, Qixuan Zhenren bertanya, "Kakak, usiamu sekarang lebih dari 200 tahun dan berada di alam kaisar roh tingkat ke-9. Sebentar lagi, kau akan mencapai alam tertinggi roh. Mengapa kau repot-repot bersaing memperebutkan posisi ketua aliansi?" Monster tua Lis Hui juga memulai transmisi suara, "Kakak, kau tidak bisa ikut kompetisi karena kau tuan rumah kompetisi tahun ini. Tapi kau harus tahu bahwa umurku tidak banyak lagi, dan jika aku ingin memperpanjang umurku, aku harus menemukan cara untuk mencapai planet-planet tingkat tinggi itu. Jika aku bisa menjadi kepala dunia kultivator diri, aku akan bisa memasuki distrik terlarang kuno dan mengaktifkan susunan transmisi. Dengan cara mengakses planet lain ini, aku bisa mendapatkan ramuan roh yang bisa membantu memperpanjang hidupku." Setelah mendengar jawaban monster tua Lis Hui, Qixuan Zhenren mengakhiri percakapan dengan penuh pengertian. Qixuan Zhenren merasa bahwa hidup lebih penting daripada segalanya, jadi wajar saja jika monster tua Lis Hui ingin mengikuti kompetisi demi memperpanjang hidupnya. Transmisi suara antara Qixuan Zhenren dan monster tua Lis Hui hanya dapat didengar oleh mereka berdua, semua kultivator lainnya tidak mengetahui komunikasi mereka. Melihat Qixuan Zhenren dan monster tua Lis Hui,
Li Lifeng terkagum-kagum akan kekuatan kedua tokoh senior di dunia kultivasi diri ini. Keduanya memancarkan aura yang luar biasa kuat, mampu menguasai dunia. Bab 1400. Peri Bangau Putih. Lili tahu bahwa ia bukan tandingan monster tua Li Shui. Energi yang dipancarkannya terlalu kuat, menindas langit, dan tidak kalah sedikit pun dari Master Sekte 5 Elemen. King Feng Li melirik ke arah Feng Wuchao dan berkata, apakah semua senior dan Grandmaster ada di sini? Feng Wuchao menggelengkan kepalanya dan berkata, setahu saya, masih ada master tertinggi yang belum datang. Li King Feng mengerutkan kening karena terkejut. Ia tidak menyangka akan ada lebih banyak Master Agung yang datang. Baik Master Sekte 5 Elemen maupun monster tua Li Shui adalah Master Agung. Detik berikutnya, seorang guru agung lain tiba. Pria itu menunggangi awan, terbang ke arah mereka. Ia juga seorang lanjut usia, berusia sekitar 200 tahun, rambut dan janggutnya sudah memutih seluruhnya. Wajahnya keriput, dan matanya redup, tetapi meskipun tampak tua, seluruh tubuhnya memancarkan energi yang kuat. Pria tua itu duduk bersila di atas awan putih, melayang di langit di atas kerumunan. Meskipun sebagian besar praktisi kultivasi diri tidak mengenali pria tua itu, mereka dapat merasakan energi dahsyat yang terpancar dari tubuhnya. Kekuatannya sungguh mencengangkan. Saat melihat lelaki tua di atas awan, Kixuan Zhenren juga tampak terkejut. Penatua takdir, mengapa kau datang ke sini? Tanya Kixuan Zhenren. Tetua takdir tersenyum dan berkata, untuk apa lagi? Tentu saja aku datang untuk mencalonkan diri sebagai ketua. Kixuan Zhenren mengerutkan kening dan berkata, Penatua takdir, usiamu hampir 300 tahun. Kau adalah seorang senior ternama di dunia pengembangan diri. Mengapa kau di sini bersama sekelompok anak muda yang memperebutkan jabatan kepala suku? Tetua takdir tersenyum dan berkata, monster tua Li Shui itu ada di sini. Kenapa aku tidak boleh ikut? Mendengar kata-katanya, Kixuan Zhenren tersenyum kecut, benar-benar tak bisa berkata-kata. Tetua takdir benar. Jika monster tua Li Shui bisa hadir, mengapa dia tidak? Pembicaraan mereka benar-benar mengejutkan para pembudidaya diri di sekitarnya. Beberapa dari mereka teringat kembali peristiwa beberapa ratus tahun yang lalu. Rahang mereka ternganga lebar, sampai-sampai bisa memasukkan telur bebek utuh ke dalamnya. Mengatakan mereka terkejut saja rasanya terlalu meremehkan. Kau lihat itu. Itu tetua takdir. Dia adalah penguasa tak terkalahkan di dunia pengembangan diri Huaxia 300 tahun yang lalu. Konon, dia bisa meramal masa depan. Aku juga pernah dengar tentang dia. Konon katanya dia sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Kok dia masih hidup? Kecilkan suaramu. Kalau dia dengar, dia bisa mengirismu. Para kultivator di sekitarnya mulai berbicara heboh saat mereka menatap tetua takdir dengan ketidakpercayaan yang amat sangat. Orang yang dianggap sudah mati itu ternyata masih hidup dan sehat, berdiri di hadapan mereka dan membuat mereka ketakutan setengah mati. Li Qingshan mengerutkan kening saat menoleh ke arah Feng Wuchao. Ia bertanya, apakah tetua takdir berasal dari latar belakang penting? Mengapa semua orang begitu takut? Feng Wuchao mengangguk dan berkata, aku pernah melihat namanya di gulungan kultivasi diri Huaxia. Tetua takdir adalah seorang kultivator diri yang tak terkalahkan. Dia bisa meramal masa depan, dan saat itu, bahkan Kixuan Zhenren pun tak mampu mengalahkannya. Li Lili terkejut mendengar kata-katanya. Baginya, Kixuan Zhenren sudah sangat kuat. Jika dia saja kalah, seberapa kuatkah tetua takdir? Baru sekarang ini, King Feng Li menyadari bahwa pemilihan kepala suku adalah suatu peristiwa yang amat menarik, bahkan mampu memikat monster-monster tua yang telah bersembunyi beberapa ratus tahun yang lalu. Tentu saja, dia juga tahu bahwa mereka hadir karena alasan lain selain melindungi dunia pengembangan diri Huaxia. Mereka menginginkan lencana ketua aliansi agar mereka bisa mendapatkan sumber daya dari planet lain untuk memperpanjang hidup mereka. Li Lili bisa merasakan bahwa lawannya kali ini akan sangat tangguh. Lagi pula, semua monster tua yang tersembunyi ada di sana. King Feng Li menoleh ke Feng Wuchao dan berkata, pemilihan kepala suku akan segera dimulai, kan? Feng Wuchao menggelengkan kepalanya dan berkata, masih ada master kuat yang belum muncul. King Feng Li mengerutkan kening dan bertanya, sesepuh lainnya. Feng Wuchao tersenyum dan berkata, sang kultivator mandiri itu tidak tua. Namun, dia cantik, dan dia luar biasa kuat. Kemampuannya tidak lebih lemah dari para tetua ini. Kata-kata Feng Wuchao mengejutkan Li King Feng. Seumur hidupnya, ia tak bisa membayangkan ada wanita cantik lain yang punya kemampuan setara dengan monster-monster tua ini. Para kultivator lainnya sudah merasa tidak sabar, bahkan ada yang meminta Kixuan Zhenren untuk mengumumkan peraturan pemilihan kepala suku. Namun,
Kixuan Zenren melambaikan tangan kepada mereka, dan menyuruh mereka menunggu karena ada satu guru lagi yang akan datang. 10 menit kemudian, suara burung bangau yang merdu terdengar di kejauhan. Suara burung bangau terdengar jelas dan gembira, dengan bangga memandang dunia, seolah-olah semua hal adalah semut di matanya. King Fengli mendongak dan melihat kedatangan seekor bangau putih yang indah, keindahannya hanya sebanding dengan ukurannya. Bulunya seputih salju dan lehernya yang ramping dan panjang menopang kepalanya. Di kepalanya terdapat mahkota kerajaan, dan pada bulunya yang seputih salju terdapat garis-garis jimat dao surgawi yang memancarkan energi yang kuat dan agung. Matanya hitam legam, bagaikan batu permata hitam, berkilauan. Terbang di angkasa, burung bangau itu menatap orang-orang di bawahnya. Tatapan mata King Fengli terfokus ke depan saat alisnya terangkat saat melihat seorang wanita muda di atas bangau putih. Wanita muda itu berpakaian putih dan sangat cantik, wajahnya secantik bunga peoni yang sedang mekar. Kulitnya seputih teratai salju, hidungnya sehalus giok putih, dan bibirnya semerah ceri. Tak hanya wajahnya yang cantik, tubuhnya pun elok. Lekuk tubuhnya anggun, melengkung di tempat yang tepat, memikat sebisa mungkin, dan menarik tatapan penuh gairah dari para praktisi seni bela diri di sekitarnya. Tak hanya para praktisi bela diri yang menatap, bahkan tatapan Li Qingfeng pun dipenuhi rasa takjub. Kecantikannya sungguh luar biasa. Ia tampak bak peri yang menghiasi dunia dengan kehadirannya. Linger Yao mendengus, wajah halusnya mengerut karena jengkel. Mendengar dengusan dingin Linger Yao, Li Qingfeng tersenyum canggung dan segera mengalihkan pandangannya dari wanita berjubah putih itu. Ia tidak ingin membuat Linger Yao marah dengan menatap wanita itu. Li Qingfeng tersenyum sambil menoleh ke arah Feng Wuchao. Ia berkata, apakah dia kultivator hebat yang kau bicarakan? Feng Wuchao mengangguk dan berkata, ya, benar. Dia adalah peri bangau putih, salah satu guru terkuat di seluruh dunia kultivasi huaxia. Konon, dia mewarisi warisan bangau abadi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.